Maka jangan sampai saudara kehabisan waktu dan energi. Sadar setelah koma. Gawat itu namanya. Tuhan cuma dijadikan budak. Kata di dalam nama Yesus ini itu. Tuhan tolong saya begini, tolong saya begitu. Tuhan jadikan budak. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran dan perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang kekasih, kita berjumpa lagi untuk melanjut bahaskan tentang nyawa. Judulnya mungkin agak aneh, menyediakan waktu yang baik bagi iblis. Wow. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjut bahaskan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. 77 tahun sudah Tuhan memberikan kepada Pak Matius, ya, di akhir Mei lalu. Pak Matius bersyukur karena Tuhan tidak hanya memberikan waktu, tetapi keluarga yang luar biasa yang bersama-sama bekerja ilahi. Jemaat yang ratusan ribuan, bahkan yang belajar bersama-sama kebenaran ilahi, menjadi murid-murid Tuhan. Kesehatan prima, kebahagiaan, damai sejahtera menyertai kita bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Apakah Anda menyediakan waktu yang baik bagi iblis? Buntutnya bahkan untuk membunuh Anda. Saya harus lanjutkan memperdalam apa yang disampaikan beberapa Sabtu ini, beberapa rekaman pembahasan tentang kematian. Tidak hanya karena pertanyaan, tetapi ternyata banyak yang meninggal bahkan tadi pagi sudah masih ada yang berangkat. Saudaraku yang kekasih, sudah 4 tahun adik bungsu meninggal. Adik ipar yang lainnya menyusul beberapa lama kemudian. Minggu lalu jemaat yang disarankan untuk masuk tentara anak domba merasa cukup aktif di religinya karena dia majelis, meninggal dunia setelah beberapa hari sakit. Padahal di usianya yang 60-an tahun, beliau sehat walafiat. Setiap orang memang bisa mati kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun. Masalah utama tentang kematian sebetulnya, berulang-ulang Pak Matius sampaikan, adalah kemana rohnya pergi. Ya, tadi siang saya ditelepon. Di seberang sana menangis-nangis sambil telepon masih terbuka, belum ngomong. Kaget juga. Saudaraku yang kekasih, ternyata pada saat perjamuan kudus, inang itu berangkat. Dan bukan hasil soal perjamuan kudus, tapi hasil doa beliau, rohnya inang itu ada di Firdaus. Mereka ada yang beberapa orang ketawa sambil menangis atau menangis sambil ketawa. Di alam maut atau di Firdaus, roh si mati, roh si yang meninggal dunia itu rohnya di Firdaus atau di alam maut. Itu sangat penting, sangat penting. Ya, kita udah membahas tentang alam maut, kita udah membahas tentang Firdaus. Mari kita tengok dari kacamata ilahi. Bagaimana memperpanjang usia, bagaimana roh kita di bumi, bagaimana keberangkatan roh kita. Seluruhnya sebetulnya sudah termuat dalam Alkitab, kebenaran dalam Alkitab. Sudah kita bahas banyak. Hal yang super penting sekali lagi adalah bagaimana roh si manusia setelah meninggal. Kalau tubuh alamiahnya, saudaraku yang kekasih, itu sama dengan binatang. Maka sama dengan kematiannya ya. Tubuhnya alamiahnya jelas hebat manusia lah, cuman sama dengan binatang yang manapun. Bisa dimakamkan, bisa dibakar, bisa matinya di laut, nggak kelihatan, hilang tubuh alamiahnya dan seterusnya. Ya, tetapi roh yang kekal, 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 41. 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 41 memiliki kemuliaan surgawi. Berarti nggak? Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Lanjut. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Kemuliaan tubuh rohaniah atau roh, makhluk-makhluk roh itu berbeda-beda. Bahkan makhluk roh yang namanya
makhluk tua-tua, yaitu roh saya dan roh saudara, itu memiliki strata perbedaan. Apa yang disebut sebagai kemuliaannya, ada 7 sayap rohani yang masing-masing berbeda. Maka saudaraku yang kekasih, kita akan tengok kembali. Apakah saudara dan saya benar-benar membuat kurus ya? Apakah mengurus apa yang disebut rohnya yang kekal atau tidak? Ini sangat penting bagi saudara dan bagi Tuhan. Karena Tuhan Allah hanya melihat rohnya, menyayangi rohnya. Kalau tubuh alamiahnya monggo saja. Allah nggak melihat apakah saudara tubuh alamiahnya miskin, sakit-sakitan, muda atau tua, tidak penting. Yang penting rohnya seperti apa. Apakah memiliki kemuliaan roh yang makin lama makin tinggi, saya rohani semakin lama semakin bermutu, atau tidak. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau orang yang mutu rohnya tinggi, pegang ini, mutu rohnya tinggi, sayap rohaninya bermutu tinggi, dan dia pengen, atau orang itu sadar jati diri, pengen memperjuangkan apa yang disebut sebagai cita-cita ilahi rohnya untuk menjadi anak Allah. Tuhan kasihkan waktu dan energi. Amin. Itu pegangannya. Sebaliknya, yaitu orang-orang yang berproduktif ilahi. Sebaliknya, jika manusia-manusia itu walaupun sudah lahir baru ilahi, tetapi kosong aktivitas ilahi, nggak pernah mempedulikan rohnya, walaupun sudah ditebus Tuhan, maka bagi Tuhan ini begini. Artinya, saudaraku yang kekasih, manusia-manusia demikian adalah manusia-manusia yang Tuhan tidak peduli tentang tubuh alamiahnya. Karena apa? Karena yang dipedulikan rohnya. Ketika manusia itu nggak peduli rohnya sendiri, Allah pun nggak peduli roh tersebut. Saudaraku yang kekasih, waktu untuk dipelajarin dan dikuasai. Semua orang dapat waktu. Matahari terbit tiap pagi, terbenam pada sore hari, itu namanya 12 jam. Kalau di Indonesia ya, kecuali kalau saudara di Norwegia. Maka waktu harus dipelajarin, ya. Karena apa? Allah sudah super lengkap memberikan simulasi-simulasi di muka bumi, ya, untuk menggambarkan waktu. Pelajaran yang oleh manusia, makhluk yang cerdik itu sebenarnya di sini ya rohnya, dan berkreatif, memiliki kreasi, dapat mensublimasi untuk kepentingan rohnya. Yang pertama ada namanya proses penciptaan. Ada namanya proses. Ya. Saudara mungkin harus mengingat, roh saudara harus mengingat bahwa saya dan roh saudara sudah pernah belajar waktu di Eden bumi. Ya, bagaimana proses bumi ini dari awal sampai selesai 7 hari atau 7 periodik penciptaan. Roh saya dan saudara melihat, saudara bisa baca di Ayub 38 ayat 1 sampai 21. Saudara bisa baca itu. Saya tidak akan banyak membaca karena banyak yang membahas, karena
ayat-ayatnya bisa dilihat sendiri. Ya, saudaraku yang kekasih, ada proses penciptaan. Sesungguhnya Allah bisa lah, Allah Maha Kuasa kok. Jadi sehari, dan orang-orang ada yang berpikir demikian, sehari jadi, ngobrol-ngobrol jadi bumi, bisa, sungguh bisa. Tetapi Allah memiliki apa yang disebut Sang Maha Kuasa adalah memiliki apa yang disebut sebagai hukum sebab akibat. Taat pada hukum sebab akibat, apalagi penciptaan di bumi. Kalau Allah, kita ambil contoh lah, jagung yang usianya pohon itu cuma panennya cuma 3 bulan, maka Allah nggak memerlukan jagungnya kuat batangnya, cukup aja walaupun buahnya panjang begini, cukup aja. Bayangkan aja pohonnya dibabat plus dipanen, pohonnya bisa dibuat pupuk, habis. Cuman kalau misalnya pohonnya seperti pohon besi, waduh, repot. Maka Allah memiliki apa yang disebut pilihan-pilihan yang saudara bisa pelajarin. Kita bisa pelajarin sebagai manusia. Oh, demikian juga apa yang disebut sebagai proses untuk menciptakan padi. Yang bisa saudara makan dan saya makan bukan padinya ya. Kalau padinya jalan kepang. Yang dimakan adalah nasinya. Itu umurnya berapa? Hampir sama dengan bisa 3 bulan atau lebih sedikit. Kenapa? Kalau kelamaan pada kelaparan, ya kan? Kelaparan, maka diciptakan muda, Tuhan, luar biasa. Kalau saudara pelajari luar biasa. Tapi kalau saudara mau pohon kelapa, ya itu 5 tahun baru berbuah, potongnya kuat, bisa berdiri tegak. Semua ada aturan mainnya, ada prosesnya. Setiap ciptaan Allah di bumi memerlukan proses waktu yang terkait dengan hukum sebab akibat. Nah, saya dan saudara sebagai manusia yang memiliki roh yang membuat ada saya rohani, akal budi, harus memperhitungkannya dengan cerdik dan cermat. Karena Pengkhotbah 3 ayat 12. Pengkhotbah 3 ayat 12. Aku tahu. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, Tuhan sudah mengajarkan kok. Ya, ada yang disebut indah pada waktunya. Kalau saudara nanam pohon jati, indah pada waktunya ya umur 60 tahun minimal. Baru bisa ditebang jadi rumah. Kalau enggak rumahnya ambruk. Saudara baru menanam pohon jati 5 tahun ditebang, ya ambruk rumahnya. Maka saudaraku yang kekasih, indah pada waktunya. Ini orang pada, waduh kita nunggu aja indah pada waktunya. Kita belajar kebenarannya, Mas. Kebenarannya gimana? Saudara jangan nunggu-nunggu singkong, saudara tunggu 2 tahun. Nggak enak. Saudara cabut mungkin besar tapi keras, nggak enak. Kalau singkong ya 7 bulan, 8 bulan, 6 bulan. Indah pada waktunya singkong. Cukuplah saudaraku yang kekasih. Maka ada yang namanya sekat. Saya pakai tanda kutip. Sekat waktu dan kebenaran. Ada namanya sekat waktu. Di bumi ada sekat waktu. Kalau di surga enggak ada. Artinya kekal di sana. Kalau di bumi ada sekat waktu. Ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun. Pada umumnya manusia tidak mengetahui tentang waktu.
sehingga mengalami kehidupan yang penuh kekhawatiran. Pada umumnya, Pengkhotbah 9 ayat 12, pada umumnya itu hendak manusia berjalan di dalam kegelapan, melangkah dalam waktu ke waktu. Pengkhotbah 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ya, bisa tiba-tiba meninggal. Saudaraku yang kekasih, tiba-tiba kecelakaan. Lain halnya kalau saudara pengikut Kristus, ada yang namanya kebenaran. Ya kan? Kalau saudara pengikut Kristus, bukan soal agama nih ya. Pengikut Kristus adalah orang yang menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, baru ikut Kristus. Ya. Saudaraku yang kekasih, dapat mengatur, perhatikan baik-baik. Dapat mengatur waktunya, dapat mengatur kehidupannya. Kehidupan rohnya diutamakan. Rumusnya gitu aja. Kehidupan rohnya diutamakan. Kehidupan jasmaninya Tuhan kasih Tuhan kasih kebenarannya. Jangan khawatir. Tuhan kasih kebenarannya. Artinya ada yang saya pakai selalu, manajemen vertikal dan horizontal. Tuhan kasih. Ada yang disebut sebagai, makanya hidupnya saudara lebih berjuangnya lebih fokus karena apa? Karena saudara mengerti kebenaran. Ada yang disebut sebagai pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Saudara sempat, karena apa? Kalau saudara jalan dalam kegelapan penuh kekhawatiran, nggak sempat saudara melajari apa yang disebut sebagai pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Ya kan? Apakah jahat? Halo? Apakah jahat ketika pagi-pagi saudara berdoa? Mau makan, mau sarapan, berdoa. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Begitu dimakan nasinya basi. Saudara bilang, loh kok saya udah berdoa? Ya berdoa sih berdoa, tapi ada hukum sebab akibat. Artinya kalau saudara nasi kemarin tidak dipanasin, ya basi. Mau saudara berdoa kayak apa, ada hukum sebab akibat. Apakah bisa hukum sebab akibat itu tidak terpakai? Bisa. Yesus bisa berjalan di atas air. Orang buta dari lahirnya bisa dikasih tanah oleh Tuhan, kasih diludahin, sembuh. Bisa. Tetapi itu hukum iman. Matius, suami saya, dokter sudah angkat tangan karena kanker usus. Saya mohon Pak Matius bisa datang. Saya berdoa, saya kirim orang, bukan saya nggak bisa datang. Jangan melihat Pak Matius yang menyembuhkan. Iman Bapak itu sama kebenarannya apa, nanti tak kirim orang. Saudaraku yang kekasih, apa yang disebut sebagai saudara mampu mengelola waktu. Di dalam waktu itu ada kebenaran. Di dalam waktu itu ada kebenaran. Artinya kalau saudara mau, tadi udah mau jagung, nanam jagung 3 bulan cukup. Tapi kalau saudara itu cuman mau nanam saudara itu mau nanam kecambah, kecambah? Apa kecambah?
Saudaraku yang kekasih itu kok direndam, kedelai hijau direndam, besoknya udah tumbuh. Tuhan kasih kok, ada kebenarannya. Gak usah saudara menanam kecambah sampai berhari-hari, enggak. Menghitung hari dengan bijaksana. Setelah kita sadar jati diri bahwa ke bumi ini, turun ke bumi ini memiliki apa yang disebut sebagai tujuan utama, yaitu cita-cita ilahi supaya rohnya jadi anak Allah dan pulang ke surga kekal. Oke, maka saudara mulai pakai kecerdikan di dalam, bukan di dalam otak sebenarnya. Kecerdikan itu kalau ini akal. Ya, kecerdikan itu di dalam roh saudara, karena roh saudara yang memiliki akal budi. Ya kan? Harus segera memanfaatkan, menghitung hari. Bukan saudara menghitung hari Marsito, hari Martikoyono, bukan. Tetapi saudara harus menghitung waktu dengan cerdik. Saudara harus memiliki bersyukur. Saudaraku yang kekasih, cari kehendak dan rencana Tuhan untuk saudara sendiri. Ya kan? Secara pribadi. Ini penting. Kenapa? Karena dari situlah Tuhan akan menambahkan usia saudara. Kebutuhan untuk roh saudara. Ya kan? Supaya Tuhan memberi waktu yang panjang. Saudara bisa berjuang untuk roh saudara. Ya kan? Ini supaya saudara menjadi anak-anak Allah, di mana Allah sangat merespon seluruh perjuangan bagi roh saudara menjadi anak Allah. Maka saudara mulai, supaya saudara bisa fokus untuk cita-cita ilahi roh saudara, saudara menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Sudah, saya nggak mau baca firmannya. Supaya apa? Supaya saudara fokus untuk mendengarkan intinya dulu. Karena firmannya udah tinggal saudara lihat dari minggu-minggu yang lalu. Menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Itu yang menjadi handicap yang ada dalam tubuh alamiah saudara, walaupun sudah lahir baru ilahi. Ya. Kenapa? Tidak ada alasan iblis. Perhatikan baik-baik. Judulnya tadi apa? Judulnya adalah, apakah Anda menyediakan waktu yang baik bagi iblis? Tapi kita baca deh Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mengakhiri ketika takluk pada jawaban dari sang anak manusia. Tetapi iblis nggak pernah mundur. Iblis nggak pernah nganggur. Lanjut. ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik, mundur sekejap. Sebentar, menunggu waktu yang baik. Nah, kalau saudara kosong dari aktivitas ilahi, nggak menyangkal diri, saudara masih punya karakter buruk, pikiran jahat, saudara masih punya dendam, saudara masih punya kesombongan, saudara masih punya iri dengki dan lain-lain, maka iblis itu nantinya begitu ekspresi langsung itu waktu yang baik. Maka harus dibuangin semua. Lalu ditumbuhkanlah roh saudara untuk makin tinggi. Aktivitas inilah yang membuat saudara diperpanjang usianya.
Lalu berjaga-jaga. Jangan sampai roh saudara ngantuk. Jangan sampai roh saudara tertidur. Karena apa? Karena membinatang. Waduh Pak, kasar amat Pak. Iya. Membinatang adalah ketika binatang mengatakan atau binatang berfilsafat, tanda kutip, hidup untuk makan. Kalau manusia makan untuk hidup, maka Tuhan mengatakan cukup. Perlu makan, yes, cukup. Saudara mau makan gak usah berkarung-karung, saudara masak nasi untuk diri sendiri untuk setahun, sayur saudara basi. Maka saudara perlu berjaga-jaga, roh saudara tetap melek, roh saudara tetap memiliki aktivitas ilahi, roh saudara memperjuangkan setiap hari. Saudara tubuh alamiahnya yang saudara kerja nomor 2. Saudara lakukan aktivitas jasmani boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh. Maka lama-lama saudara terbiasa memiliki divine habit, kebiasaan aktivitas ilahi. Saudara udah bisa berproduktif ilahi, menceritakan kepada orang lain, menjadi saksi bagi banyak orang, ya kan? Saudara bisa berprestasi ilahi, sayap-sayap rohani saudara naik, dan seterusnya. Saudara bisa memuliakan Tuhan bukan hitam putih. Yohanes 15 ayat 7-8. Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, yes, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Caranya? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Itu bukan black and white. Oh, mulia, bagus lagunya. Tetapi sesuai dengan kehendak Allah untuk memuliakan Allah adalah, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku yang diperkenalkan sejak 2000 tahun yang lalu. Cukup jelas? Yang terakhir, tadi sudah kita baca ulang apa yang di makalahnya. Apakah Anda menjadikan waktu yang baik bagi iblis? Saudara kita harus menjawabnya, no way. Saya nggak pengen mati sia-sia. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Anda lakukan untuk roh Anda di bumi? Ya kan? Terulang lagi. Apa yang sudah, sedang, akan saudara lakukan untuk roh saudara selama hidup di bumi? Pertanyaan yang sebetulnya jawaban, atau yang memerlukan jawaban. Jika kehidupan Anda cuma menghabiskan waktu untuk perkara-perkara jasmania, apalagi duniawi, artinya saudara sedang menyediakan waktu yang baik bagi iblis untuk membunuh saudara. Kalau saya, membunuh saya. Mengerikan Pak? Iya. Tapi yang membuat demikian kan proses itu dilakukan oleh si manusia itu sendiri. Iblis nggak bisa membunuh sembarangan. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara bilang tidak mau menyediakan waktu untuk iblis, go. Anda cerdik. Saudara pasti menjawab
pencobaan iblis yang ada dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 12 dengan cerdik seperti yang dilakukan oleh anak manusia. Saudara baca sendiri Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Itu. Tatkala Anda cerdik menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada Anda dengan melakukan aktivitas-aktivitas ilahi dengan tekun dan sungguh-sungguh sesuai dengan cita-cita roh Anda menjadi anak Allah. Istirahat sejenak, kita akan mendengarkan cita-cita kita, mengingat cita-cita roh kita. Wahyu 5 ayat 6 sampai 10. Sebelum turun ke bumi kita punya core ilahi, yakni Wahyu 5 ayat 6 sampai 10. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yes. Jadi ada saudara dan saya, makhluk tua-tua, ada Roh Kudus, tujuh roh Allah, ada malaikat terang, ada siapa? Ada sang anak domba yang memimpin semuanya. Lanjut. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu. Saya dan saudara tersungkur di hadapan sang anak domba yang adalah bos kita, yang adalah Tuhan kita. Allahnya tetap di surga kekal, Allah Bapa. Lanjut. Di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi. Kemenangan-kemenangan. Dan satu cawan emas. Harta ilahi. Penuh dengan kemenyan. Penuh dengan kemenyan, memuliakan Allah. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah cita-cita roh saudara dan cita-cita roh saya. Lanjut. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Yang untuk mengajar kita di bumi. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Engkau sudi berkorban untuk mengurus saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Wow. Lanjut. Bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Yes. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Menjadi imam-imam Allah Maha Tinggi. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di menjadi raja-raja ilahi nanti di surga kekal. Itulah cita-cita roh saya dan roh saudara. Cukup jelas? Maka sang Kristus yang hidup, yang namanya sang anak domba, bos kita, bisa nggak saudara membedakan antara Matius, tangan Matius, kaki Matius, ya semuanya Matius. Saudaraku yang kekasih, yang Allah yang hidup, sang anak domba, menuntun saya dan saudara, menuntun roh saya dan saudara. Allah itu roh sembahyang dengan roh saudara, dan Allah akan berikan kebenaran. Maka jangan sampai saudara hidup seperti binatang tadi. Maka jangan sampai saudara kehabisan waktu dan energi. Sadar setelah koma. Gawat itu namanya. Tuhan cuma dijadikan budak. Kata di dalam nama Yesus ini itu. Tuhan tolong saya begini, tolong saya begitu. Tuhan jadikan budak. Yang terakhir, no bebal. Ya, sudah panjang lebar yang kita bahas, tetapi ternyata gombal, cuman keluar kiri, kuping kanan apa kiri, ini adalah keluar. Namanya bebal. Kita berdoa.
kami serahkan anak-anak-Mu, Bapa, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ikut campur tangan memberkati mereka yang menyaksikan, mereka yang merasakan, melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam vlog-vlog ilahi ini, sehingga mereka boleh memiliki waktu yang panjang bersama kami untuk kemuliaan nama Tuhan bagi roh mereka dan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa minta syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.